Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Saya di sini juga kabarnya luar biasa. Teman-teman luar biasa kan? Ada sukacita di sini, di sana juga jangan kalah. Harus ada sukacita, oke? Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Gerakan Pemuda. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, kita akan menyanyikan lagu nyanyian pembuka Bapak Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus yang mengasihiku, yang memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari hari lepas hari ya Bapa. Kini kami dapat beribadah bersama walaupun dalam streaming ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami, satukan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami menerima firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan Mazmur pujian. Yang Mazmur terambil dari Mazmur 95 ayatnya yang kedua. Di bawah perikop, hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan bernyanyian mazmur. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Sebelum Firman dalam Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai 2, berhimpun semua.
Adik-adik gerakan pemuda yang saya cintai, mari kita persiapkan terlebih dahulu firman Tuhan yang akan kita baca dalam renungan malam ini dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 19. Jikalau bagian firman Tuhan yang akan kita baca telah disiapkan, mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan bimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu serta melakukannya dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda, mari bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 19. Demikian juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal yang itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ayat yang ke-20 kita bisa teruskan lagi. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik gerakan pemuda. Shalom. Selamat malam. Pada saat itu dunia kedokteran belum semaju pada zaman sekarang. Penyakit yang diderita seseorang banyak dikaitkan dengan kekuatan roh jahat begitu.
Sehingga penyembuhannya dengan mengusir roh jahat itu keluar dari tubuh orang yang menderita. Terus bagaimana caranya? Mereka memakai kekuatan roh lain yang lebih berkuasa. Kalau kita membaca tadi di ayat 1 sampai 18, 1 sampai 18 di ayat itu, di 19 ya, pasal itu, di ayat 1 sampai 18 itu juga diceritakan tentang mukjizat-mukjizat yang dilakukan Allah melalui Paulus. Itu di ayat pasal 19 ayat 1 sampai 12 itu juga begitu. Hanya dengan satu tangan dan ikat kepala, mukjizat itu bisa terjadi. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang Efesus melihat betapa berkuasanya nama Yesus itu, banyak yang takjub dan heran. Tetapi ada juga orang yang mengambil keuntungan dari nama Yesus itu, karena mereka berpikir nama Yesus bisa dijadikan mantra, yaitu perkataan yang mendatangkan daya gaib. Nah, salah satunya ketujuh anak Skewa. Skewa itu adalah seorang imam kepala yang pastinya sangat paham akan ajaran agama Yahudi. Ketujuh anak Skewa itu berusaha mengusir roh jahat itu dengan memakai nama Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kita baca ulang di ayat yang 15 sampai 16. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roh itu takut dan mengakui akan kekuasaan Yesus. Dan roh itu juga tahu bahwa orang yang dipakai oleh Allah yaitu Paulus. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roh itu juga tahu akan ketujuh anak Skewa yang hanya sekedar mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena itulah mereka tidak memiliki kuasa apapun, dan roh jahat itu malah menyerang mereka. Anak-anak Skewa menganggap Yesus itu hanya sekedar roh yang lebih hebat dari roh-roh lain. Mereka tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa itu mereka peralat untuk maksud yang tidak baik. Mencari ketenaran diri, mencari keuntungan. Nama Yesus diperdagangkan. Nama Yesus memang sangat berkuasa. Dalam nama Yesus itulah para rasul membuat mukjizat. Namun nama Yesus tidak bisa
kita gunakan sebagai mantra atau jimat yang bisa abrakadabra, sembuh, sesayang terbuka pintu terbuka. Tidak bisa. Bila kita hanya memakai nama itu tetapi tidak mau menerima pribadi yang mempunyai nama itu, akan berakibat buruk bagi kita. Jadi kita harus menerima Yesus itu sebagai pribadi di dalam pribadi Yesus itulah yang kita harus kenal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik gerakan pemuda, Tuhan Yesus memang pernah mengajarkan berdoa di dalam namanya. Kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa yang disampaikan dalam nama Yesus. Banyak orang mengira bahwa hal itu berarti bahwa dalam doa perlu dan harus ada kalimat dalam nama Yesus. Bukan begitu maksudnya. Lalu apa? Yesus saat mengucapkan kalimat itu untuk menyiapkan para murid menghadapi waktu di mana ia tidak lagi berada di tengah-tengah mereka secara fisik. Yesus menyuruh muridnya meneruskan pola hidup yang selama ini dilakukannya. Untuk itu Yesus menyuruh muridnya berdoa. Maka berdoa dalam nama Yesus pertama-tama berarti menyelaraskan hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan Yesus, dan menempatkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Adik-adik gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuasa untuk mengabulkan doa tidak terletak pada pengucapan kata dalam nama Yesus, melainkan terletak pada diri Tuhan Yesus sendiri. Kuasanya tidak bisa diambil alih oleh siapapun. Dan Tuhan Yesus bisa memakai siapapun dalam karyanya, termasuk kita, anak-anak atau kalian gerakan pemuda yang harapan gereja. Kita baca di ayat 17. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada anak-anak Skewa ini membuat orang lain menjadi takut. Mereka melihat betapa kuasanya nama Yesus itu, sehingga orang yang menyalahgunakan nama itu mendapat derita seperti itu.
Akhirnya banyak orang yang percaya dan mengakui pernah melakukan perbuatan seperti anak-anak Skeva. Mereka percaya pada Tuhan Yesus dan rela meninggalkan, memusnahkan apa yang mereka miliki, apa yang mereka pakai saat mereka mempraktikkan praktik-praktik sihir sebelumnya. Adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mudah dilakukan. Kita saja yang sudah percaya masih saja sulit untuk membuang sepenuh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mari adik-adik pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuda harapan gereja, kita harus selalu berusaha menempatkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Mari kita respon teman-teman dengan memuji dari nyanyian Kidung Baru nomor 3 bait 1 dan 2. Arahkan hati kita pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dengan anugerah-Mu sampai detik ini kami masih bisa belajar akan firman-Mu. Mampukan dan tuntunlah kami agar kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa pengampun, kami meranikan diri datang ke altar-Mu yang kudus
seraya memanjatkan keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami, walaupun kami tahu kadang keinginan kami bisa beda dari kebutuhan kami. Dan Bapa lebih tahu akan kebutuhan kami. Bapa dalam surga, kami mohon pengarahan-Mu bagi pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 serta upaya menyembuhkan mereka yang terjangkit COVID-19, baik dirawat di rumah sakit dan di isolasi mandiri. Tuhan berikan kesembuhan. Bapa dalam surga, bimbinglah dan lindungilah para dokter, perawat, tenaga medis, dan relawan yang menangani pasien. Bapa pengampun, Bapa mau memberikan keluarga-keluarga yang berduka cita korban COVID-19. Bapa mau berikan kekuatan dan penghiburan dan berkat-Mu yang melimpah pada keluarga yang ditinggalkan. Bapa di dalam surga, ya Yesus Tuhanku, Engkau mau melihat anak-anak muda kami yang saat ini mencari pekerjaan, mencoba mulai usaha. Bapa mau memberikan motivasi, dorongan agar mereka tidak mudah putus asa dan agar mereka tetap semangat. Dan bagi mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan dan usaha yang dijalankan, Bapa berkati mereka agar dalam pekerjaan mereka bisa berprestasi dan usahanya selalu maju. Bapa di dalam surga, begitu juga anak-anak yang saat ini masih di bangku sekolah, masih di bangku kuliah, Bapa mau tuntun mereka. Biarlah Tuhan berikan semangat belajar mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka agar mereka bisa menghadapi setiap tantangan dalam bangku sekolah, bangku kuliahnya. Mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Dan pada akhirnya biarlah Tuhan berikan kebahagiaan kepada mereka agar mereka berhasil meraih studinya. Bapa di dalam surga, itulah harapan kami, permohonan kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau mau berkati dan Engkau mau tuntun anak-anak muda ini ya Tuhan, anak-anak muda harapan gereja. Biarlah Tuhan selalu bersandar di hadapan. Kami serahkan doa-doa ini, harapan-harapan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Adik-adik gerakan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya kepada Tuhan. Kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 dan 2. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.